Halo mempelai Kristus, sudah hari Minggu lagi ya? Itu artinya Anda mendengar suara saya lagi di Bethany News dan saya sudah siapkan informasi yang oke punya untuk Anda. Sembari memberi kesempatan untuk petugas hari ini merapikan jas dan rambutnya. Ada satu info yang mantap sekali dari Sekolah Anak Terang, sekolah kebanggaan kita bersama. Nah, saya dapat poster yang ada kata-kata Register Now, Get Special Offer nih mempelai Kristus. Kalau di Indonesia kan kira-kira artinya daftarkan diri sekarang dan dapatkan penawaran menarik. Menurut pihak sekolah, ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa dapatkan kalau putra-putrinya didaftarkan sekarang. Pasti penasaran kan? Supaya infonya lebih lengkap, silahkan saja datang ke KBTK Bethany School di Salatiga Plaza dan SD Bethany juga SMP Anak Terang di Jalan Kali Pengging. Nanti ada Miss dan Mister yang siap menjawab pertanyaan Anda. Atau lewat WhatsApp juga bisa di 0877 2514 6248. Mempelai Kristus, saya dapat titipan pesan dari teman-teman Bethany Generation Worship on the Road yang punya acara Dolan Sambil Nyembah. Di hari Kamis tanggal 22 Oktober besok, mereka akan membahas lagu yang judulnya Kaulah Pengharapanku, lagu dari Bethany Generation Worship sendiri. Mulai dari liriknya, aransemen lagunya, dan hal-hal lain yang seru untuk dibahas. Nah, kalau mau menyaksikan teman-teman BG Worship live di Facebook Bethany FM atau setel radionya di 107.7 Bethany FM dari jam 10 sampai 11 siang. Dijamin seru, apalagi ini lagu original dari BG Worship. Mempelai Kristus yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa kondisi pandemi ini banyak hambatan untuk menjalankan usaha dengan lancar. Tetapi sebenarnya kondisi seperti sekarang ini memberikan banyak peluang baru. Jadi di kondisi pandemi seperti sekarang ini banyak orang tinggal di rumah dan mereka bisa mengakses internet dengan lebih leluasa. Bahkan beberapa tempat itu kan membatasi kehadiran orang untuk hadir di lokasi usaha mereka. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan kampanye atau marketing penjualan online. Nah, saya rasa ini akan sangat efektif. Nah, penjualan online dan penjualan konvensional itu sangat berbeda, baik caranya maupun strateginya itu sangat berbeda. Nah, kita akan bedah nanti di webinar kita bagaimana kita melakukan kampanye atau marketing online, mempersiapkan dan sekaligus melakukannya menggunakan tool-tool yang sudah tersedia secara gratis di internet. Nah, kita akan bedah bersama. Saya akan berbagi pengalaman ketika menjalankan kampanye online untuk usaha saya, Mega Komputama, OS Komputer. Nah, sampai jumpa di webinar tersebut ya, bersama saya Didi Nugroho dari Mega Komputama. Saya mau mengingatkan kembali kalau di tanggal 22 Oktober 2020 besok, di hari Kamis jam 6:30 malam, akan ada webinar bisnis. Temanya penjualan online, solusi di tengah pandemi. Sekarang kan lagi marak tuh, semuanya di-online kan. Nah, kita perlu tahu soal seluk-beluknya, ditambah lagi strateginya supaya sukses jualan online. Materi ini akan disampaikan Mas Didi Nugroho. Beliau ini digital entrepreneur yang senyumnya semanis madu, dipandu sama Mbak Wilsa sebagai station manager Radio Elisa FM yang gelarnya lebih panjang dari nama saya. Webinar ini pakai aplikasi Zoom dengan kode join 492 543 1528. Passcode-nya Bethany 105. Misalnya mempelai Kristus butuh info soal webinar ini, Mbak Ani bisa dihubungi di nomor 0818 0586 5457 atau Cik Debbie di 0856 9722 2222. Dua orang ini akan menjawab WhatsApp Anda dengan penuh kasih sayang. Baiklah, para WL dan singer sudah rapi dan siap mengajak Anda memuji menyembah Tuhan. Ditambah, pemain musik sudah siap dengan alat masing-masing. Mari kita konsen ibadah dulu ya, Pak, Bu, Mas, dan Mbak. Masker dan face shield-nya jangan melengse, nanti dilihatnya kurang oke. Nah, kalau sudah, selamat beribadah semuanya. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum mulai ibadah kita berdoa bersama-sama.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu yang melimpah atas kami. Untuk kami saat ini bisa memperoleh kesempatan untuk kami memuji dan memuliakan namamu. Kami mengucap syukur dan kami dasarkan ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendeklarasikan firman Tuhan di dalam Mazmur 108 ayat 3 dan 4 bersama-sama dengan bangkit berdiri. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan deklarasikan firman ini, kita mengucap syukur karena Tuhan itu baik. 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Mari kita bersukacita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Sebab kasih Tuhan tercurah untuk engkau dan saya pagi hari ini. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ada perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan kasih. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersyukur.
Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Sungguh bersyukur kita bisa hadir di sini dengan keadaan yang sungguh luar biasa. Sungguh pagi hari ini saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara. Mari kita duduk sejenak. Kita renungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia memberikan kita kekuatan. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara semua, mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kita ini menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Bersama-sama kita katakan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Engkau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh kita angkat pujian ini dari awal. Mari kita katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Engkau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari dengan hati yang penuh kepercayaan kita angkat hati kita kepada Tuhan. Ku angkat hati. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rindukan kehadiran-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari sambil mengangkat kedua tangan kita katakan. Angkat hati.
Pujian kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, teramat baik Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tak sumber kekuatan kami, Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih. Mari kita rasakan kehadiran Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Yes. Penuhi hati kami yang menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari jemaat saja yang katakan,
sejauh langit, sejauh untuk kita bangkit berdiri, kita katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi yang rindu. Setiap kami, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, ya, kekuatanku, sukacitaku. Katakan sukacitaku, sukacitaku. Haleluya. Yes Lord, you are my power. I rejoice. Oh, you are my Lord, my King. Haleluya. Haleluya. Terus sembah Dia, saudara, dengan sukacita, dengan percaya, dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Jesus, you are worthy. Almighty. Oh, Ramashikiralamu. Hati kami penuh sukacita, hati kami penuh kepercayaan kepadamu, Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya. Terus sembah Dia. Kau yang memuaskan hasrat kami, Tuhan, dengan segala kebaikan-Mu. Kau yang menyegarkan jiwa roh kami, Tuhan.
berjanji, Tuhan yang melakukan firman-Mu dan yang membuat hidup kami menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat semua kebaikan-Mu yang berlaku atas hidup kami hari lepas hari. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu terus menjadi satu kekuatan, jalan kehidupan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu silakan. Orang Kristen itu dikenal katanya begini, sukanya itu apa? Hangat-hangat, titik-titik gitu ya saudara. Puas sedang baik, puas semangat luar biasa. Atau awal-awalnya luar biasa. Tapi seringkali beriringnya jalan atau waktu, saudara, kita mulai ngelogro. Ya, saya berdoa kita sudah dua bulan ya, saya kira kita kebaktian seperti ini. Tetap semangat yang menyala-nyala, amin. Puji Tuhan, saudara, mari pagi ini kita akan bicara mengenai pengharapan. Pengharapan di tengah keadaan yang sulit. Kuasa pengharapan. Hari ini saudara bisa kehilangan apa saja, tapi jangan sampai kehilangan pengharapan. Katakan amin. Karena itu sisa atau bagian yang terbaik yang saudara bisa jaga untuk saudara akan bisa menghadapi situasi yang sulit. Kita lihat Ibrani 6 ayat 19 sudah saya sediakan di dalam PowerPoint, jadi saudara ikuti saja, fokus ya dengan apa yang saya sampaikan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Katakan amin. Dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir bicara mengenai bait Allah saudara ya, sampai ke bagian ruang yang maha kudus, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jadi Yesus ada di situ saudara. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pengharapan itu sauh itu jangkar saudara. Kapal itu nggak bisa terombang-ambing pada saat jangkar itu atau sauh itu tercengkeram kuat saudara. Ya, tapi kalau nggak ada sauh, sebesar apapun, sekecil apapun, atau ombak sekecil apapun bisa menggoyangkan kapal saudara. Jadi sauh itu penting sekali buat kita. Nah saudara, realita kita di depan mata kita, hidup kita ini krisis demi krisis yang terjadi hari-hari ini. Saya coba inventarisasi ya, coba. Yang pertama itu namanya krisis kesehatan. Orang-orang yang tua tidak bisa lagi bersama kita di usia di atas 70 tahun. Ya, orang yang ada comorbid, ada penyakit penyerta, nggak boleh kebaktian juga, nggak boleh pergi-pergi di rumah. Saudara. Ada kerentanan terhadap tubuh kita, kesehatan kita, dan sudah banyak orang meninggal karena pandemik ini, saudara. Kemudian krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Dan banyak lagi yang lain, bangkrut dan semuanya. Krisis sosial, kejahatan terjadi. Ya, dengan situasi yang sulit ini, orang mulai berkreativitas untuk mencari bagaimana menipu orang, ya, berbuat jahat dan lain sebagainya, saudara. Saling kecurigaan, ya. Dalam keluarga juga terjadi perpecahan, saudara. Krisis kejiwaan, ada stres, depresi, kesehatan mental. Karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya, yang mengasihinya. Dan krisis yang lain saudara, adalah krisis kasih. Orang egois hari-hari ini. Yang penting aku hidup dulu. Ya, kita menahan untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena kita bilang memang kondisinya begini Pak. Kami serba sedikit, air kita serba sedikit. Bagaimana kita jadi berkat? Nanti aku gimana hidupnya? Krisis iman bahkan mengatakan orang mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan sepertinya diam saja? Kami sudah berdoa, berpuasa. Tapi keadaan semakin buruk. Krisis politik. Kita baru kemarin lihat bagaimana demo-demo cipta kerja sudah menjadi begitu brutal. Sudah. Dan krisis tentu pengharapan. Mulai kehilangan pengharapan. Apa benar ini Tuhan masih ada? Apa benar pemerintah bisa menangani konflik? Apa benar aku bisa bertahan sampai akhir tahun ini? Ada banyak teman-teman hamba Tuhan yang juga sudah
pulang ke rumah Tuhan karena corona. Saudara. Makanya saya bilang, ayo kita tidak perlu takut, tidak perlu parno, katakan amin. Tidak perlu paranoid, saudara. Tapi berjaga-jaga. Tapi tetap waspada. Ya. Sehingga ini menjadi sesuatu yang terus harus kita jalani, saudara, dengan penuh sukacita. Jangan dengan terpaksa. Kalau terpaksa nanti kita jadi tidak bisa senang, saudara. Dan kalau kita udah tidak senang tadi, mulai stres, mulai muncul imunitas kita mulai menurun dan sebagainya. Amin. Jadi tetap bersukacita. Bilang kiri kanan saudara, sukacita. Jangan pernah stres. Nah saudara, kuasa pengharapan dari janda Sarfat. Kisahnya menarik sekali. Ya, 1 Raja-Raja 17, 7-24 saudara baca. Ada sih saya tuliskan ayat-ayatnya di situ lengkap. Tapi saudara dibaca di rumah. Kisahnya kira-kira begini kan. Elia, seorang nabi yang luar biasa. Ya saudara. Dipelihara Tuhan di Sungai Kerit selama beberapa waktu. Tapi dengan cara yang luar biasa juga ya. Dengan burung gagak yang dikirim Tuhan, kirim makanan, minuman setiap hari. Berapa lama Pak? Nggak tahu. Tapi situasi Israel waktu itu sedang terjadi kemarau panjang. Tapi Elia dipelihara di Sungai Kerit. Tapi kemudian Tuhan bilang begini setelah Sungai Kerit kering. Kamu sekarang pergi ke Sarfat. Itu jarak dari Sungai Kerit ke Sarfat kurang lebih saudara 150 km sampai 200 km. Jalan kaki. Jadi jalan kaki dari Salatiga sampai ke mana nih? Tegal apa Cirebon gitulah saudara. Dalam kondisi kemarau. Saudara. Tidak mudah perjalanan dari Sungai Kerit ke Sarfat. Apa yang ditemui di Sarfat? Seorang janda yang tidak punya apa-apa juga saudara. Yang tinggal punya roti dan minyak segenggam. Dan kemudian dibuat roti satu, kemudian mati mereka. Tapi ajaib, ya kita tahu ceritanya. Elia ngomong, buat roti untukku dulu. Nanti kamu tidak akan kekurangan tepung dan minyakmu. Tapi kemudian berlanjut, anaknya mati saudara. Anak satu-satunya, pengharapan satu-satunya, masa depannya mati saudara. Tapi kemudian dengan cara yang luar biasa juga Elia membangkitkan anak ini. Dan wanita ini akhirnya mengakui, benar engkau Nabi Allah, firman Tuhan itu benar. Tuhan itu luar biasa. Seperti juga hasil daripada pengharapan selalu pada pengakuan Tuhan itu benar. Tidak ada yang salah dengan jalan-jalannya. Katakan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Itu yang mestinya membuat hasil daripada proses pandemi kita selama sekian bulan, 7 bulan. Saudara. Semakin kuat, katakan amin. Semakin menyala-nyala dengan Tuhan. Nah saudara belajar dari kisah ini saya mau tunjukkan ada 4 hal. Bagaimana supaya pengharapan itu tetap terjaga bahkan terus semakin kuat dalam hidup kita. Yang pertama saudara, ternyata pengharapan itu bekerja melalui persoalan-persoalan yang kecil. Jadi saudara jangan salah mengerti kalau kita punya pengharapan harus lihat hal yang besar-besar dulu. Mujizat yang gede-gede. Jangan. Saya inventarisasi hal yang kecil, yang tidak berarti, yang sepertinya tidak menguntungkan sama sekali. Yang pertama, saudara. Tadi saya sebutkan Israel dalam keadaan kekeringan 3 tahun. Itu masa yang sulit, hard time. Sungguh-sungguh sulit. Jangankan 3 tahun. Saudara kalau kita hari ini kemarin kami BKGS, Badan Kerja Sama mulai memikirkan untuk mengirim tangki-tangki air kepada orang-orang yang mengalami kekeringan. Tapi puji Tuhan tadi malam hujan deras sudah. Ya tapi tetap kita udah terlanjur mengumpulkan. Sekian puluh tangki kita siapkan untuk menolong saudara kita yang ada di daerah-daerah yang kekeringan. Tapi ini 3 tahun, sulit. Air kebutuhan utama manusia, saudara. Ya. Kemudian Sungai Kerit dikatakan adalah sungai kecil, bukan Sungai Yordan. Kenapa Tuhan nggak suruh Elia kamu ke Sungai Yordan, sungai yang besar, sungai yang terkenal. Tapi Sungai Kerit, sungai kecil. Dan itu pun bisa kering. Itu menunjukkan adanya berkat natural, secara natural. Saudara hari-hari ini mungkin makanan kita sedikit, tapi tetap dipelihara Tuhan. Penghasilan kita turun banyak, tapi tetap kita ada penghasilan sedikit dan dipelihara Tuhan. Katakan amin. Burung gagak, saudara. Burung gagak itu lambang kematian, bukan burung Raja Wali.
Harusnya kan burung Raja Wali dikirimnya. Wah, hebat. Ini burung gagak. Rupanya pun saudara nggak kepingin lihat. Nggak ada orang yang kepingin pelihara burung gagak. Kemudian dipamer-pamerin, nggak ada saudara. Jelek, hitam, gitu dok ya. Nggak ada baiknya sama sekali. Tapi ini justru adalah berkat supranatural buat Elia waktu itu. Saudara bisa bayangkan, burung kasih makan manusia. Kalau manusia kasih makan burung itu layak, tapi ini burung gagak lagi. Burung gagak itu mulutnya kecil, saudara. Jadi saudara jangan bayangkan, burung gagak ini membawa hamburger, kata pendeta-pendeta bahkan begitu. Hamburger, wah makanan yang lezat. Tidak. Itu mungkin cuilan-cuilan, remah-remah, daging dan air yang saudara nggak ada artinya. Tapi kita bilang setiap pagi dan sore burung ini ngirim, saudara. Hebat ya. Itu supranatural, tapi mungkin banyak saudara terjadi hal-hal supranatural dalam hidup saudara, tapi saudara nggak pikir apa itu persoalan kecil. Makanya mulai hargai saudara hal-hal kecil. Hidup kita ini dipenuhi mujizat, katakan amin. Kalau kita bisa beribadah kebaktian seperti ini mujizat. Tapi mungkin karena kita udah biasa setiap minggu, apalagi pelayan-pelayan Tuhan, sudah biasa tiap hari mungkin di gereja saudara. Sepertinya nggak ada apa-apa. Tapi itu supernatural blessing saudara. Bawa roti daging, remah-remah kecil. Minggu lalu saya sudah sampaikan power of remah-remah saudara. Sungai Kerit kering. Dan airnya kering, bukan cuman kecil, kering lagi. Hati-hati saudara. Mungkin bulan depan kita bisa kering nih mulai. Tabungan kita udah habis nih, nggak cukup lagi nih. Gimana nih? Dan seterusnya. Kita perlu memikirkan itu saudara. Lihat, wilayah Sidon, daerah kafir, bukan tempat orang Israel. Saya sudah sebutkan ada wanita perempuan Syrovenosia dari wilayah Sidon. Sidon itu tempat orang kafir. Yesus pernah ngomong anjing, saudara, seperti anjing. Rendah, tidak berarti, tidak berguna. Seorang janda miskin. Sebelum ketemu janda miskin ini, Elia ketemu janda kaya. Bukan janda ya. Ratu, istrinya siapa? Ahab. Apa namanya itu? Seorang yang membuat Elia takut, saudara. Miskin, ini janda miskin, saudara. Sebelumnya janda kaya, tapi janda kaya tidak menolong apa-apa, saudara. Tapi janda miskin justru dikatakan tidak ada harapan, tidak ada hal yang baik. Tapi justru melalui janda miskin, Elia bahkan janda Sarfat ini mengalami mujizat luar biasa. Mengumpulkan kayu, itu artinya cuma bertahan hidup saja. Nah kondisi yang seperti ini saudara, yang dihadapi oleh Elia termasuk janda Sarfat ini. Sudah sepertinya pupus harapannya nggak ada lagi. Cuma tinggal ini tok sudah satu-satunya. Tapi yang kecil, yang tidak berharga barangkali itu justru disitulah kuasa pengharapan terjadi saudara. Yang mengubahkan segala sesuatunya menjadi sesuatu yang dahsyat. Abraham dalam Roma 4 ayat 18 mengatakan saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Nggak ada. Lihat fisiknya, lihat kondisi istrinya, nggak ada harapan untuk bisa punya anak. Tapi Abraham tetap berharap juga. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Tuhan. Mantap saudara. Jadi kalau hari-hari saudara bilang, Pak, nggak ada harapan lagi. Justru tetap berharap. Katakan amin. Karena dari situlah awal dari pengharapanmu yang sebenarnya. Kalau saudara punya pengharapan, aku bisa besok seperti ini. Saudara nggak perlu pengharapan. Semuanya ada. Kita lihat juga di dalam Roma 3 ayat 24-25. Roma 3 24-25. Ini menarik sekali saudara. Roma 8 ya. 8 24-25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Katakan amin. Ini masih pengharapan saudara semua ini kita. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun.
Jadi kalau pengharapan sudah satu bukti ya nggak perlu lagi berharap. Jadi selama di bumi ini kita masih punya pengharapan, keselamatan. Dan itu yang membuat kita bertekun, saudara. Terus percaya bahwa kehidupan yang Tuhan peliharakan dalam hidup kita ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan kekekalan yang Tuhan sediakan buat kita itu lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Jadi mari saudara, hargai hal-hal yang kecil, yang tidak berarti. Hargai orang serumahmu. Mungkin orang itu jengkelkin terus, atau istrimu jengkelin, suami tidak memberikan sesuatu yang baik. Saya memberitahu, itu adalah awal daripada satu pengharapan yang bisa kita peroleh. Bisnismu mungkin sedang merasa kebahagiaanmu mulai lagi terusik dan tidak seperti dulu lagi. Justru itulah kita perlu pengharapan, dan disitulah pengharapan akan lahir. Yang kedua, terjadi pada perkara-perkara dan hal-hal yang tidak terlihat. Tadi sudah saya sebutkan, pengharapan kalau sudah dilihat bukan pengharapan lagi. Tapi justru karena tidak kita lihat, itu yang membuat kita bertekun dalam pengharapan. Roma 4, 19, 20. Ini ayat selanjutnya saudara daripada tadi. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui. Dia tahu tubuhnya sudah sangat lemah, bukan lemah, sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Bahwa rahim Sarah telah tertutup, hopeless. Sepertinya tertutup semuanya. Dengan mata, kasat mata jasmani, dia tidak lihat pengharapan. Tapi justru di balik itu semua, Tuhan sediakan pengharapan. Katakan amin. Ini luar biasa. Tetapi terhadap janji Allah, nah, makanya ini saudara harus pegang. Yang tidak kelihatan itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan sepertinya nggak kelihatan, nggak nyata saudara. Tapi itu lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri sebetulnya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, bagaimana saudara hidup hari ini? Apakah nafasmu engkau hasilkan dari kerja kerasmu? Tidak. Real kamu bisa hidup melalui udara ini. Banyak contoh-contoh kalau kita lihat. Yang tidak kelihatan itu justru lebih real daripada yang kelihatan. Maka jangan gantungan imanmu dengan apa yang kamu lihat, kamu rasa, kamu sentuh. Jangan, tapi belajar dasarnya adalah firman Tuhan. Katakan amin. Yang tidak kelihatan itulah justru yang lebih nyata. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Firman Tuhan itu kekal, katakan amin. Untuk kebutuhanmu hari ini, besok, lusa, bahkan selamanya. Pegang firman Tuhan. Orang yang memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, imannya tidak mudah goyah saudara. Sekalipun situasi di sekitarnya sangat sulit, sukar, luar biasa. Tapi justru imannya semakin disempurnakan di situ. Yang ketiga, saudara, dikembangkan melalui hati yang suka menabur dan murah hati. Dikembangkan. Tadi dihasilkan, dikerjakan, kemudian dikembangkan melalui hidup yang murah hati. Hidup yang menabur. Wanita ini menabur, atau janda Sarfat ini menabur. Bukan di tengah-tengah kelimpahan. Dia sudah ngomong, Tuhan kami cuma punya gandum dan minyak. Saya olah hari ini dan kami makan berdua dengan anak saya. Selesai sudah, habis. Mati kami. Tapi Elia bilang, ya aku ngerti. Tapi buatlah roti dulu buat aku. Maka tepungmu, minyakmu tidak akan habis. Wanita ini mentaati. Wanita ini, saudara, saya membayangkan saudara, janda Sarfat ini gimana ya situasinya saat itu. Yang dimiliki tinggal sedikit, remah-remah. Yang remah-remah ini, yang dia percaya bisa menghidupi dia walaupun cuma tinggal sehari. Tiba-tiba ada orang, mungkin hari ini orang gila datang minta roti ini. Waduh, saudara kira-kira gimana? Ngomongnya gitu, dari Tuhan lagi. Wah, ini ngawur lagi. Tapi iya yang terjadi seperti itu, saudara. Wanita ini bukan cuma, ya wes, gandumnya pen, minyaknya pen, wes, aku mati.
Enggak loh. Dia tetap buat roti. Hebat ya. Dia tidak hanya sekedar menyerahkan gandum dan minyak supaya Elia yang buat roti, tidak, dibuatkan roti. Diberikan yang terbaik, saudara. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Saya mau beritahu, orang yang bisa tetap berpengharapan hari-hari ini adalah orang yang mengerti firman Tuhan dan mengerjakan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, bukan asal-asalan. Itu yang membuat dikatakan pengharapannya mulai bertumbuh. Nanti saudara baca Mazmur 41 ayat 24 ya. Galatia 6 ayat 7 8. Tuhan bilang, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kamu tabur kamu akan tuai. Kalau kamu nabur dalam kehidupan, dalam kebenaran, kamu akan tuai kehidupan. Tapi kalau kamu nabur dalam dagingmu, kamu akan tuai kebinasaan. Saudara, ini lihat, ini waktu yang baik. Untuk ayo orang-orang percaya, pengikut Kristus, kita membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Tetap kondisinya semakin sedikit, saudara. Itu justru kita harus belajar nabur. Karena nabur itu akan melanjutkan sesuatu yang baik. Petani kalau sudah nggak mau nabur lagi, stop semuanya. Tapi justru karena dia tahu dia punya sumber yang terbatas, dia tabur, saudara. Supaya apa? Menuai yang lebih banyak. Ini kuncinya, saudara. Di masa-masa sulit seperti ini, sekali lagi jangan saudara tenggelam dalam krisis kasih yang hanya memikirkan diri sendiri. Ya, terus belajar nabur. Yang terakhir, saudara, dimatangkan melalui ujian, melalui ketekunan dalam penderitaan. Memang ikut Tuhan itu tidak selalu enak-enak dalam arti kata secara daging kita, saudara. Kita maunya enak secara daging, tapi Tuhan mau roh kita ini semakin hari semakin dewasa. Arti sarfat itu adalah ujian, saudara, pemurnian. Jadi sarfat itu artinya pemurnian. Kenapa Elia dibawa ke sarfat? Karena Elia mau dimurnikan. Melalui siapa? Janda miskin ini. Luar biasa. Tuhan bisa pakai siapa saja. Makanya kita harus belajar menghargai itu semua. Jangan sok-sokan dengan mata kita, oh kamu jelek, kamu lebih hebat. Enggak, kita harus belajar untuk menghargai hal-hal yang sepertinya tidak dihargai. Roma 5 ayat 35. Dan bukan hanya itu saja, kami malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu, percaya bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan, sama-sama, 1, 2, 3. Pengharapan tidak mengecewakan. Yang percaya katakan amin. Karena, ini ada dasarnya, saudara. Bukan cuman bonek gitu, ada dasarnya. Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Luar biasa. Pengharapanmu bukan karena sekedar pemikiran kita, tapi karena kasih Allah dicurahkan dalam hidup kita. Itu dimatangkan pengharapanmu. Dan pengharapan yang dimatangkan seperti apa? Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Saudara-saudaraku, sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan atau ujian iman, saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ini, biarkanlah ketekunan itu beroleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apapun. Yang percaya katakan amin. Kamu sempurna, artinya semakin baik. Kamu akan semakin meningkat imanmu, pengharapanmu, bahkan nanti kasihmu kepada Tuhan dan juga pada sesama. Tapi katakan engkau akan utuh sepenuhnya. Jangan jadi orang Kristen yang cuma satu bagian-bagian yang lepas, tapi utuh dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Itu hasil
buah yang dimatangkan dari pengharapan. Dan saya berdoa, kita nggak tahu pandemik itu selesai kapan. Ya, bisa akhir tahun, bisa tahun depan masih ada, barangkali masih panjang, saya nggak tahu. Tapi mari siapkan pengharapan, kekuatan pengharapan, menolong kita melewati masa-masa yang sulit. Bahkan justru di masa yang sulit dan sukar ini, semua orang yang percaya kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan, justru inilah masa di mana saudara dan kita semua dipulihkan dan bahkan diberkati. Katakan amin. Sehingga kehidupan kita betul-betul menjadi saksi yang benar. Mari kita berdoa. Oh rabasyakara batakara. Oh rabasyara lamara. Mari ambil waktu sebentar. Renungkan firman Tuhan. Masih adakah pengharapan dalam hatimu? Atau engkau sedang berjalan hari demi hari tanpa pengharapan, tapi dipenuhi dengan keputusasaan? Engkau sadar kekuatanmu tidak seberapa. Kau sadar bahwa mungkin keuanganmu juga nggak seberapa lagi. Tapi ingat, Abraham pernah mengalami itu. Dan berkat-berkat Abraham ini disediakan bagi setiap orang yang percaya. Dia tidak menyerah. Dia tidak putus asa dengan harapan yang mungkin sudah tidak ada lagi. Tidak ada dasar lagi berharap. Tapi dia tetap percaya. Dia tetap percaya. Bukankah Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan dan bukti apa yang tidak engkau lihat. Mari saudara, kalau mungkin hari-hari ini sedang terjadi satu krisis iman, kita mulai menyalahkan Tuhan, kita mulai ragu-ragu dengan firman Tuhan, mari kembali, tetap berharap dan percaya. Janji Tuhan itu ya dan amin, segera datang dan tidak tertunda dan berlambat-lambat untuk digenapkan dalam hidupmu. Jangan remehkan hal-hal yang sederhana. Mujizat itu dimulai dari hal yang sederhana yang ada dalam hidupmu, dekat-dekat denganmu, saudara. Tapi milikilah iman, pengharapan, dan kasih. Mata kita jangan hanya melihat hal-hal yang kelihatan saja, tapi mari pandang, arahkan kepada perspektif ilahi yang memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi engkau bisa merasakan, engkau tahu dalam hatimu ada Tuhan yang selalu menyertaimu, ada firman Tuhan yang selalu membimbing, mendampingimu selama ini. Dan terus belajarlah murah hati, terus jadilah berkat. Terus jadi berkat, saudara, sekecil apapun. Apa yang ada di tanganmu, itu sesuatu yang berharga. Untuk membangun lebih lagi pengharapan, iman, dan bahkan kasih kepada Tuhan. Biarlah matang kalau ada ujian-ujian iman terjadi dalam hidupmu. Terus bertekun. Karena ujian iman itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan pengharapan. Mari bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari arahkan mata saudara melihat kebaikan. Ingat semua kebaikan Tuhan. Dia yang memeliharamu setia. Kalau dulu kau ditolong, hari-hari ini juga kau ditolong Tuhan. Bahkan hari-hari depanmu pasti ditolong Tuhan. Terus berharap, terus percaya, terus mengasihi Tuhan. Karena engkau diselamatkan,
Engkau dipelihara Tuhan untuk satu perkara ini, yaitu terus menyembah, memuji Tuhan dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari angkat suaramu, serukan, ini komitmen kami Tuhan. Akan tetap teguh Tuhan, berdiri di atas kebenaran firman-Mu, di atas janji-Mu, di atas setiap rancangan kehendak-Mu Tuhan. Tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya. Mari jemaat saja katakan, ku tak akan menyerah. Inilah komitmen kami dan doa kami, kepercayaan kami Tuhan. Kami akan terus coba bersama dengan Engkau melakukan yang terbaik. Kami percaya rancangan-Mu saja yang terjadi atas hidup kami. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Saudara yang mau didoakan boleh angkat tangan di tempat saudara masing-masing. Saya mau berdoa. Saya nggak tahu persoalan saudara pasti, tapi Tuhan tahu segala yang kau perlukan. Amin. Firman Tuhan bilang kalau engkau kekurangan hikmat, berdoa sama Tuhan supaya engkau diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengatasi semua masalah-masalah hidupmu dan engkau berkemenangan. Katakan amin. Angkat tangan saudara di tempat saudara masing-masing. Tuhan, aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami tahu Engkau Maha Kuasa, Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Engkau yang punya daripada hidup mereka satu demi satu. Oleh karena kami percaya, Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan mereka saat ini, kami sehati sepakat di dalam nama Yesus. Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Nyatakan Tuhan hadirat Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi keperluan kebutuhan mereka. Seperti kau katakan, Bapa kami tahu kebutuhan kami. Tapi carilah kerajaan surga kebenaran lebih dahulu, maka semuanya dan semuanya akan ditambahkannya dalam hidup mereka. Aku berdoa Tuhan, pergumulan apapun juga tidak akan menyurutkan iman mereka, pengharapan mereka. Pergumulan ujian iman seperti apapun juga, mereka tetap melihat Tuhan yang besar menyertai mereka. Mereka tetap melihat bahwa pengharapan mereka tidak mengecewakan, karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam hidup mereka. Aku berdoa dan percaya Tuhan, mujizat-mujizat pasti terjadi dan perkara-perkara besar pasti terjadi atas hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Kau beri kemampuan, bahkan Kau beri keberhasilan dan keberuntungan di jalan-jalan mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus, segala kuasa jahat apapun juga yang mencoba menggagalkan rencana Tuhan, kami tahu Tuhan kuasa-Mu di atas segala-galanya, dan kuasa iblis sudah dikalahkan dan tidak berkuasa atas hidup kami. Oleh karena kami menolak setiap pekerjaan iblis dalam hidup kami. Kami menolak segala pekerjaan-pekerjaan si jahat dari hidup kami, karena kami sepenuhnya adalah milik Tuhan dan kami dimiliki hanya oleh Tuhan, dituntun, dijalankan oleh karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan firman Tuhan. Aku berdoa sukacita, kegirangan, kebahagiaan dilimpahkan dalam hidup mereka, sehingga tidak ada lagi stres, tidak lagi kedukacitaan, tidak ada lagi kehilangan pengharapan. Berdoa di dalam nama Yesus, turun atas hidupmu berkat yang daripada Tuhan sendiri dan menyertai engkau. Tuhan akan terus menopangmu,
Mari saudara berbahasa roh. Tanamkan benih firman itu. Tanamkan dalam hati saudara. Tanamkan dalam hati saudara. Biar bertumbuh. Terus bertumbuh. Berakar. Berbuah 100 kali ganda. Berbuah firman itu. Berbuah kebenaran itu. Berbuah berkat-berkat itu. Berbuah hidupmu. Ya. Terus bahasa roh, sudah bahasa roh. Bless your people. Bless Tuhan, berkati umatmu Tuhan. Berkati Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita boleh angkat saudara, kalau saudara sudah siapkan. Kita akan berdoa buat persembahan sebentar sebelum kita pulang dari tempat ini. Tuhan, kami mengangkat persembahan. Kami tahu ibadah kami yang sejati adalah membawa persembahan hidup kami yang hidup yang kudus dan yang berkenan. Dan selama beberapa menit ini kami sudah membawa hati kami, hidup kami untuk sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan dan juga memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini kami datang membawa sebagian daripada harta kami yang kami percaya datangnya juga dari Tuhan. Karena berkat Tuhanlah yang membuat kami kaya, bukan jerih lelah kami. Tuhan yang senantiasa menyediakan roti untuk kami makan, bahkan benih untuk kami tabur. Biarlah semua itu terus membawa keharuman bagi nama Tuhan saja. Kami membawa dengan penuh sukacita dan kerelaan hati, dan semuanya menjadi berkat yang indah bagi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, puji Tuhan. Lihat kiri kanan, bilang, yes, kamu dahsyat. Ayo, kasih jempol, ya. Kasih jempol, kamu dahsyat. Amin. Kita semua dahsyat, amin. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dancing my soul, my Savior God. How great thou art, how great. How great. And sings my soul.
sebelum kami pulang, kami mau berdoa seperti Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka tangan saudara, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkat dari sorga turun atas hidupmu. Keluargamu diberkati, pernikahanmu diberkati, bisnis pekerjaanmu diberkati, anak cucu mantumu diberkati, orang-orang tuamu diberkati. Apa yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Tuhan membuka jalan bagimu. Tuhan yang memerisai dan memagari engkau dengan segala kebaikannya, sehingga tidak ada satupun kerugian, tidak ada satupun sakit penyakit, tidak ada satupun perkara-perkara yang bukan dari Tuhan yang diizinkan Tuhan mendekat ke kemah-kemahmu. Seluruh keturunanmu diberkati Tuhan, dan biarlah engkau jadi berkat dimanapun kau berada, dan kau tetap mempermuliakan nama Tuhan melalui hidupmu, melalui setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di bumi ini. Pulanglah dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus bagimu dan keluargamu hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan berkati.